Puji Tuhan, hari ini saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasakan begitu luar biasanya kasih Tuhan. Saat kami bersama-sama berdoa menyembah, saya mendapatkan damai sejahtera yang begitu dahsyat dan ajaib. Yang membuat saya bergairah untuk menyampaikan dan berbagi renungan di pagi hari ini bagi saudara-saudaraku yang kekasih. Karenanya saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, dimulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus Yesus? Inilah penjabarannya saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Prinsip pertama yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus, berani melepaskan hak. Ini jadi sebuah challenge buat kita. Apakah kita selalu sebagai pribadi yang mempertahankan semuanya? Atau mau belajar seperti Kristus di bumi? Dia memiliki perasaan dan pikiran yang berani untuk melepaskan hak. Selanjutkan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hak istimewa dia lepaskan. Namun dia tidak berhenti di dalam langkah itu. Dia maju. Alkitab berkata dia mengosongkan dirinya. Dia buka ruang. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dia kosongkan dirinya. Untuk menerima manusia dengan segala hal yang dimiliki oleh manusia. Dia menjadi seorang hamba. Dia belajar untuk taat. Di mana dia yang harusnya memerintah. Tetapi dia mengambil posisi dalam rupa manusia. Untuk menjadi pribadi yang taat dan setia. Kenapa saudara? Karena manusia perlu contoh. Kebenaran-kebenaran Taurat itu baik. Tetapi manusia susah mengartikannya. Kenapa? Karena wujudnya tidak nyata. Dipandang dan diraba oleh manusia. Tetapi ketika Yesus hadir. Dia adalah firman hidup. Dia menjadi seorang hamba bagi siapa? Bukan bagi manusia. Tetapi menjadi hamba bagi kebenaran. Dia taat menjalani kebenaran itu. Sehingga manusia tidak lagi mempunyai sebuah alasan. Kenapa? Karena manusia diperhadapkan dengan sesuatu yang sifatnya nyata. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini memberikan sebuah petunjuk buat kita saudara. Bahwa begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga dia tahu sebagai hamba kebenaran. Harus ada pengorbanan untuk melepaskan manusia yang dikasihinya. Dari jerat dan belenggu dosa. Bukan dengan lembu sapi. Bukan dengan kambing domba. Bukan dengan emas perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba yang tidak bercacat. Tidak ada memiliki celah. Dan celah. Karenanya ketika dia tergantung di kayu salib. Kemenangan, kelepasan, kemerdekaan, dan kelimpahan itu tersedia buat saudara dan saya.
Tanpa itu saudara, kita tidak memiliki akses untuk masuk lebih jauh. Bahkan Alkitab mencatat, kita dibawa masuk ke dalam tabir kemuliaan Tuhan. Saya lanjutkan. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Seluruh rangkaian ini berujung pada apa? Pada sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Pada sesuatu yang dinyatakan Tuhan lebih daripada apa yang pernah dipikirkan. Nggak pernah diharapkan karena manusia nggak sanggup untuk memiliki harapan setinggi itu. Ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang lebih. Ada solusi dalam setiap permasalahan saudara. Solusi itu di dalam Yesus. Ada kuasa ketika kita percaya dan meminta, menyebut dan memohon kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Jangan lupa, saya mengingatkan kita kembali bahwa kita dibentuk Tuhan untuk menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi yang efektif dan efisien. Sekali lagi, untuk menjadi saksi yang efektif dan efisien, kita harus meneladani kehidupan Yesus. Berani mengosongkan dirinya saudara. Membuka ruang untuk menerima. Karena ketika kita mengosongkan dirinya, ketika kita mengosongkan diri kita harus merangkul banyak orang. Hari ini hari libur. Spend your time with your family. Luangkan waktu. Kosongkan agendamu. Investasikan waktumu. Mulai bergerak. Karena menjadi saksi kita harus beranjak dari Yerusalem. Baru ke Yudea. Ke Samaria. Dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Taat. Kita harus mau belajar taat. Terima kebenaran tidak berhenti sampai pada pikiran. Tapi terima kebenaran harus terimplementasi dalam gaya hidup. Selamat pagi, kemenangan beserta dengan kita. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang mau kita beritakan, adalah nama yang menjadi solusi buat pergumulan tiap kita. Amin.